Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini, hari ini aku mau bikin jajanan tradisional alias jajanan sejuta umat, tapi menggunakan resep terbaru ya. Hari ini aku mau bikin onde-onde talas Bogor jenis Jepang putih ya teman-teman. Dan ini cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide jualan juga dijamin laris manis ya. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu ada 250 gram talas Bogor jenis Jepang putih ya. Nah, ini talasnya kita kupas terlebih dahulu, dan selesai dikupas lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, buat teman-teman pastikan menggunakan talas Bogor jenis Jepang putih ya, supaya hasil onde-ondenya itu enak, empuk dan gurih ya. Nah, jadi setelah dicuci bersih, langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, karena ini nanti akan kita kukus ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai kita potong-potong talasnya. Kemudian di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih, apa-apa, kita masukkan saja talas Bogornya ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan ya, atau hingga empuk dan matang sempurna. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan, ini sudah matang dan sudah empuk, lalu angkat. Nah, setelah diangkat lalu siapkan wadah, tuang talas yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan ya teman-teman. Berhubungan di sini menggunakan talas Bogor jenis Jepang putih, jadi talasnya itu empuk dan pulen ya teman-teman. Nah, begitu dihaluskan itu langsung ambiar ya, alias ngepiur. Jadi bagus banget ini dibikin onde-onde ya. Nah, ini talasnya sudah hancur seperti ini teksturnya. Langkah selanjutnya tambahkan, di sini ada gula pasir dan garam ya. Kemudian tambahkan 100 gram kelapa parut kering gurih, dan kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget ya. Nah, di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih khusus buat kue ya. Jadi rasanya itu lebih gurih ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan, di sini ada 250 gram ya tepung ketan putih dan 50 gram tepung tapioka. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata, dan jangan lupa di sini akan kita tambahkan ada 400 ml air ya. Nah, ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk atau dioleni sampai menjadi adonan yang sempurna terlebih dahulu. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, di sini akan saya adonin menggunakan tangan saja, tapi pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan supaya tetap bersih dan tetap higienis ya teman-teman. Nah, jadi airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diadon-adon seperti ini. Sekiranya adonannya sudah pas, itu jangan ditambahkan lagi. Tapi di sini saya menggunakan 400 ml, itu saya tuang semuanya ya teman-teman. Dan tekstur adonannya jangan terlalu lembek ya, supaya nanti hasil onde-ondenya tidak terlalu lembek. Nah, jadi ini sudah pas banget teksturnya seperti ini adonannya ya. Nah, ini sudah pas, sudah oke.
Nah, langkah selanjutnya di sini saya siapkan kelapa parut kering gurih seperti ini ya, saya menggunakan ya teman-teman. Jadi kelapa ini tuh khusus buat kue basah ya. Baunya itu harum, wangi dan gurih ya. Nah, ini kita ambil secukupnya saja, lalu tambahkan ada 3 sendok makan gula pasir halus, gula pasir lembut gitu ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk isiannya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita ambil secomot adonan, lalu kita pulung-pulung, dan ini kita kasih sedikit peluang di tengahnya, kemudian diisi dengan kelapa yang sudah kita bikin tadi ya. Kelapa dicampur dengan gula halus atau gula lembut, gula pasir lembut maksudnya. Nah, kemudian ini kita tutup rapat-rapat seperti ini, dan kembali kita kepel-kepel atau pulung-pulung supaya lebih madet ya. Saat digoreng itu tidak terbuka. Nah, di sini uniknya saya bikin onde-ondenya itu menggunakan kelapa parut kering gurih dan dikasih sedikit gula pasir lembut ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau menggunakan unti kelapa juga boleh, mau menggunakan unti kacang hijau juga boleh, sesuaikan selera masing-masing saja. Berhubungan kemarin-kemarin saya sudah bikin menggunakan unti kacang hijau, jadi hari ini aku mau bikin menggunakan yang seperti ini. Jadi rasanya nanti seperti apa kita tunggu ya hasilnya. Nah, ini untuk adonan yang terakhir ya teman-teman, kita isi kembali dan tutup rapat-rapat kembali. Nah, dan ini adonannya sudah habis terisi semuanya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air bersih dan biji wijen ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam air seperti ini, kemudian kita taruh di biji wijen. Ini fungsinya itu wijennya biar nempel dan melimpah ya, saat digoreng itu tidak ambiar ya teman-teman. Jadi harus dicelupkan ke dalam air supaya nempel dengan wijen sempurna ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita taburin semuanya dengan biji wijen, dan hasilnya semuanya itu menghasilkan 30 biji ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kita kasih minyak secukupnya. Nah, setelah minyaknya panas, lalu ini kita proses goreng. Kita masukkan satu persatu ke dalam minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya ya. Nah, setelah kita masukkan beberapa biji ke dalam minyak yang panas seperti ini kita goreng menggunakan api kecil cenderung sedang sambil dibalik-balik seperti ini. Kalau di bawahnya itu sudah sedikit kuning-kuning kemasan begitu ya teman-teman. Jadi sering-sering diaduk-aduk seperti ini, dibolak-balik itu supaya warnanya itu merata, tidak gosong bersebelahan ya. Nah, sebenarnya ini minyaknya harus sedikit banyak ya teman-teman, berhubungan ini karena teflonnya itu terlalu lepek, jadi tidak tenggelam. Sebenarnya minyaknya ini sudah banyak sekali, cuman mungkin teflonnya aja yang kurang tinggi ya. Nah, oke, ini sudah warnanya sudah merata ya, atas bawah kuning-kuning kemasan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kita angkat, lalu tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu sebelum ditata di piring atau sajikan di piring ya. Harus kita tiriskan terlebih dahulu dari minyaknya supaya tidak terlalu makan minyak banyak ya. Nah, ini sudah selesai, kita angkat ya teman-teman. Nah, setelah ditiriskan dari minyaknya, lalu di sini sudah saya siapkan nampan atau piring seperti ini. Nih kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, onde-onde talas Bogor jenis Jepang putih dengan isian kelapa parut kering gurih dengan gula pasir lembut ya. Nah, dan ini hasilnya tidak terlalu kuning-kuning kemasan ya teman-teman, karena berhubungan di sini saya menggunakan talas Bogor, tidak menggunakan tepung saja ya. Jadi warnanya itu
agak sedikit putih gitu ya. Ini pas banget. Kalau terlalu kuning-kuning banget nanti itu berbeda rasanya. Nah, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak, gurih, ada empuk, ada lembut, ada kenyal, pokoknya mantap pada umumnya onde-onde ya teman-teman. Cuman bedanya di sini saya menggunakan talas Bogor ya, tidak hanya tepung-tepungan saja, jadi rasanya cenderung lebih ke gurih lagi. Nah, sekarang kita akan cobain, kita ambil satu, dan ini posisi masih hangat-hangat gitu ya, jadi mantap sekali dinikmatin mumpung masih hangat, itu enak banget teman-teman. Nah sekarang kita lihat tekstur dalamnya, ini kita belah ya. Ini kalau diisi unti kacang hijau itu akan hasilnya akan kopong ya, berhubungan di sini isinya dengan kelapa putih, jadi dalamnya seperti ini ya. Asli ini enak sekali teman-teman. Sebenarnya saya sudah cobain satu tadi ya, benar-benar rasanya tuh enak banget, cocok banget buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide jualan juga cocok banget. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya, dan soal ukuran juga sesuaikan selera masing-masing. Oke. Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Titi dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.